PT Perkebunan Nusantara II berhasil membersihkan area lahan HGU Perkebunan Bulu Cina seluas 382 hektar yang selama ini dikasih warga petani penggarap. Pembersihan lahan berjalan lancar tanpa perlawanan. Pembersihan lahan berjalan lancar tanpa perlawanan dengan mengerahkan berat-berat membersihkan lahan dari para petani penggarap. Tim gabungan TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, serta petugas pengamanan PT Perkebunan Nusantara II langsung masuk ke area lahan HGU Perkebunan Bulu Cina yang dikasih para petani penggarap. Dalam melakukan pembersihan para petani penggarap, dalam melakukan pembersihan lahan tidak terlihat adanya reaksi perlawanan dari para petani penggarap. Tim gabungan dengan leluasa terus membersihkan tanaman milik para petani penggarap tanpa adanya perlawanan. Menurut Amiruddin, pimpinan kelompok tani pemangkang Belung. Saya adalah ketua kelompok tani pesantren Bulu Cina yang sah dipilih oleh masyarakat untuk meneruskan perjuangan Haji Ramli. Sambil akta kelompok taninya coba diperlihatkan juga sekaligus. Jadi akta kelompok tani itu saya waktu itu diangkat di pangkatannya itu mana ya? Ini diangkat menjadi kelompok tani ketua diresmikan ini dia. Ya nanti kita scanning. Ceritakan aja. Ya ini. Itu bawah itu adalah pengangkatan Pak Amir. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2008 setelah Haji Ramli meninggal. Oke, itu akta pendirian kelompok taninya. Ya, Coba diperlihatkan. Akta pendiriannya ini dia. Ya, nanti notarisnya. Nanti kita fotokopi ya, Ya, untuk kita scanning. notaris, ini dia. Tahun 2000? Tahun 2012 kita Ya, diterbitkan. diterbitkan. Inilah dia. Oke, 9 Agustus 2012. Oke, Ya. baik, terima kasih, lanjutkan. Nah, terusnya dasar perjuangan kami yang kami teruskan adalah SK 52 inilah dia yang diperjuangkan kembali oleh Ya. Ramli dan diteruskan oleh saya Amiruddin CS. Ini sejak kapan duduk di rumah yang dihancurkan itu? Rumah dan tanaman yang Mulai dihancurkan? tahun 2000. Mulai tahun 2000 sudah tinggal Tinggal di situ. mengusahi, bertanam, dan bertempat tinggal di situ. Iya. Sudah 20 termasuk 25 tahun lah. Ya, dengan adanya tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu. Rumah batu. Iya. Kalau rumah batu itu sekarang dinilai dengan pembiayaan pembuatannya berapa? Ya, kurang lebih 70 jutaan, Baik. 50 jutaan. Oke. Tapi lapangan faktanya yang diterima masyarakat itu ada yang 20 juta. Ya, enggak, itu nanti kita tanyakan. Selanjutnya, Ini berkasnya apa lagi? setelah sejak tahun 2000 tinggal sampai hari ini, maksudnya ketika dirusak paksa rumah itu dan tanaman bangunan 16 Maret 2023. Sebelum terjadi perusakan paksa rumah itu, apa yang dialami masyarakat kelompok tani Pak Amiruddin? Sebelum dirusak paksa kan dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, disomasi segala macam lah itu. Ya, tidak melalui ketua, tapi langsung ke masyarakat itu. Nah, entah apa yang dibicarakan, apakah itu penekan dan sebagainya, saya nggak tahu. Misalkan ketakutan, kan begitu. Jadi nggak ada yang menyampaikan ke saya. Ketika setelah terjadi pun pun juga nggak ada surat resmi yang dikirim ke akan Kopassi. Tiba-tiba datang untuk melakukan itu. Perusakan rumah. Perusakan rumah, kerusakan tanaman, sedihnya di depan. Itulah sumber kehidupan masyarakat. Itulah cari makannya. Siapa yang melakukan perusakan itu? Perusahaan pihak PTPN 2. PTPN 2? Yang mengatasnamakan negara. Jadi yang berkantor di Tanjung Morawa? Iya. Perkebunan ya? Perkebunan. Oh. Tapi kami ini bukan warga negara. Yang negara itu kan rakyat, bukan PTPN 2. Itu Ya. mengatasnamakan negara. Ya, dengan apa perusakan tanaman bangunan rumah-rumah itu dilakukan oleh pihak perkebunan itu? Dia mengatasnamakan HGU. Ya, dengan cara apa merusaknya? Membakar atau dengan cara Dia mendobrak saja begitu. Pakai alat berat, eskavator? eskapator besar entah 30 biji entah berapa itu. Oh, banyak ya? Banyak. Tanggal 16 Maret 2023. Tanggal 17 Maret, hari Jumat. Ya. Jangan pagi Jumat, kami sholat Jumat terakhir lah itu. Disitulah saya khutbah, menangis, menyampaikan betapa naiknya kami sebagai warga negara, ditindas di negara kami sendiri. Ya, pada saat perusakan itu dilakukan, pihak pelaku itu dengan alat eskavator itu dibantu oleh siapa saja? Wow, aparat gabungan lah. Ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada Satpol PP-nya. Ya, Dari Kabupaten Deli Serdang dari atau Kabupaten Deli Serdang, dari mana lah itu? mereka gabungan semua Ya, ya? kan nggak tanya lagi, karena kan sudah panik masyarakat melihatnya. Kami kita tunggu pembantaian. Bahkan kepala akabopnya sama operasi dari PTPN 2 datang ke rumah menjumpai saya di lokasi. Saya sampaikan, Bang, bagus bunuh saja masyarakat ini ketimbang abang siksa dia seumur hidup. Kalau dibunuh langsung, kan satu kali sakitnya. Daripada dibunuh seperti ini kehidupannya. Rumahnya dihancurkan. Tempat mau kemana mereka, Bang? Manusiawi lah sedikit. Kalau tidak ukurannya habis lebaran lah. Biar mereka bisa puasa ibadah. Ya. Tidak ada waktu dikasih. Mereka brutal. Kembali lagi seperti terjadi waktu 30 SPK gerakan mereka ya, seperti itu. Waktu Pak Amiruddin menanyakan memohon seperti itu kepada oknum lembaga negara lah Ya. yang melakukan perusakan ini, yang turut ada di lokasi perusakan, jawaban mereka apa? Mungkin mereka memberikan suatu penggantian, ganti rugi atau apa gitu? Ya, jawaban mereka mau tak mau akan dibersihkan, suka atau tidak suka, dengan cara mengganti tali asih. Tali asih itu maksudnya apa? Tali asih itu 2 juta per hektar untuk uang pindah sebagai ucapan terima kasih mereka sebagai penghargaan. Bagaimana terhadap rumah-rumah bangunan yang dihancurkan Itu itu? dibayar bervariasi tengok rumahnya. Kalau permanen dia 20 juta, 15 juta, 10 juta, 5 juta. Kalau tanaman-tanaman? Tanaman-tanaman Hewan? pokoknya nggak 2 juta lah. Kau mau lahan kosong, mau ada isinya sawit.
Oh, jadi tanaman sama hewan-hewan yang dipelihara tidak diperhitungkan? Tidak diperhitungkan. Sudah include di rumah tadi? Iya, nggak ada itu. Artinya ini kesannya begini, seolah-olah mereka ini menjual nama negara untuk menutupi boroknya. Iya. Namun kita lihat di lapangan, ini bukan negara lagi, tapi ada pihak ketiga. Baik, waktu di lapangan, waktu Pak Amiruddin tadi memohon kepada oknum tadi yang berhadapan tadi bicara, apakah mereka ada mungkin menunjukkan surat dari institusi untuk mengadakan penghancuran rumah itu? Hanya lisan saja. Kalau untuk institusi resmi dari pemerintah, Dari pengadilan dari misalnya? Pengadilan, misalnya. Sementara gini, Tidak ada. saya kan dilaporkan ke pengadilan oleh pihak PTP 2. Ya. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga saya hadir di pengadilan di Kejati. Saya jelaskan. Kejati Sumatera Utara. Agar Sumatera saya jelaskan persoalan itu. Nah, sedang berjalan di Kejati, belum ada keputusan siapa yang berhak tanah itu. Apakah kembali ke ahli waris, apakah perusahaan. Tapi tiba-tiba kok diseruduk tanpa ada keputusan pengadilan itu. Oh, berarti Pak Amir dipanggil Kejati dalam rangka apa? Pemeriksaan berkas, Berkas pemeriksaan data terhadap tanah dan bangunan yang kami kuasai. yang ditinggali. Ya, karena diduga kami menduduki lahan PTPN 2 tanpa alasan. Sementara sudah tinggal di lokasi yang dirusak ini 23 tahun. sejak tahun 2000. Jadi waktu diperiksa berkas tadi tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2 dikasih tentang pemanggilan saya ke Kejati pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Ya, makasih. Rumahnya ini dihancurkan sekarang ini. Yang di BAP Kejati. Dengan tuduhan pihak yang melaporkan sehingga Pak Amir dipanggil adanya HGU begitu. Adanya dugaan menduduki lahan tanpa alasan. Ya, dasarnya pelapor itu berarti merasa memiliki HGU. Merasa memiliki HGU. Oh, Tapi HGU-nya nggak pernah ditunjukkan. Yang di mana itu HG 103? Setahu saya HGO-nya tahun 58, tahun 2000. Habis itu muncul lagi HGO 42 tahun 2002. Jadi kok bisa lagi ada HG 103? Dari mana dasarnya? Itu perlu dipertanyakan. Ya, artinya persoalan HGO ini masih belum jelas. Belum jelas. Tapi perusakan-perusakan bangunan dan rumah ini telah secara paksa dilakukan atau mereka begini, deliknya PTP 2 saya lihat, dia selalu memanfaatkan negara, selalu mengatasnamakan negara. Apapun yang mau dilakukannya di lapangan tanpa pertimbangan secara komprehensif, layak atau tidak layak, tapi akan kehendak bila ada orang lain menopang dananya. Ada kepentingan, ada sikap, ada bagi-baginya. Baik. Saya yang berwajib. Oke, kalau begitu tadi Pak Ketua Kelompok Tani, ada berapa korban yang rumah-rumah dan tanamannya dihancurkan tanggal 16 Maret 2023 baru-baru ini? Kalau penduduk yang punya KTP di Bulu Cina ya, di lokasi itu. Di lokasi Pasar 47 ini? 10 orang lebih. Ya. Oh, jadi 10 orang ini mempunyai KTP yang KTP Bulu Cina. yang di dalam KTP itu tertulis alamatnya Anak Pasar 67 Bulu Cina. di lokasi yang bangunan tanaman dirusak ini? Iya, betul. Oh, ada 10 orang ya? Ada juga sebagian tidak ber-KTP di situ tapi punya lahan dan gubuk di situ, rumah di situ. Baik, dari yang 10 orang yang punya KTP yang alamatnya tertulis alamat Pasar 47 Bulu Cina, lokasi perusakan bangunan rumah ini, apakah mereka menerima yang semacam tali kasih tadi, yang bervariasi, ada 20 juta per rumah, 16 juta atau 5 juta? Ada menerima. Ada. Mau tak mau itulah mereka lakukan, mau dekat lebar puasa, mau kemana mereka, mau tak mau. Kenapa? Takut? Ya takut. Kenapa? Takut satu, ya mungkin ada isu-isu apa penangkapan, penindasan, bahkan yang sudah pun surat SK camat pun dihancurkan juga. Karena banyaknya oknum aparat tadi ya, makanya takut ya. Ketakutan masyarakat itu kayak semut aparat itu. Ya, kayak semut. Ya, tidak ada kayak mau berperang aja kita, kayak memerangi Israel gitu loh. Nah, ya, jadi menimbulkan ketakutan yang luar biasa ya. Oh, ini bukan ketakutan luar biasa. Saya ada yang biasa di aparat pun mendenyut juga nengok masyarakat kesian. Gimana? Kemana lagi kita mau mengadu kayak begini? Sepertinya nggak ada lagi perlindungan kepada warga negara kalau udah gini caranya. Kan begitu. Tidak ada koordinasi, terputus. Iya. Oke, baik. Berarti tidak ada harapan lah untuk mencari perlindungan dari perbuatan semena-mena ini ya. Makanya ini saya minta kepada Bapak Komnas HAM. Komnas HAM Aceh yang dekat dengan kita. Aceh dekat dengan kita untuk memediasi atau rekonsiliasi. Oh, jadi maksud Pak Amiruddin sekarang ingin mencari perlindungan. Pertama ke Komnas HAM Provinsi Aceh yang lokasi berdekatan dengan lokasi kita di Deli Serdang ini atau dekat Langkar. Pak Amiruddin maksudnya mengadukan adanya pelanggaran HAM. Ya, terkesan begitu loh. Adanya bentuk pelanggaran HAM yang di sana apakah itu bentuk perasaan, bentuk penyiksaan, kesewenang-wenangan. Itu namanya HAM itu kan yang bisa menelah di sisi mana pelanggaran itu. Ya, merusak tempat tinggal itu kan pelanggaran berat ya. Yang mereka itu apakah negara kita kan gini, apa namanya? Setiap tumpah darah Indonesia dilindungi. Kan begitu? Ya. Tapi justru seharusnya aparat yang ada di situ yang melindungi ya. Seharusnya aparat ada di situ melindungi. Tapi ternyata ya Allah ya Rabbi, beginikah negara kita diamanahkan oleh rakyat? Iya. Jadi selain Bapak Amir ingin mencari perlindungan kepada Komnas HAM agar melindungi hak asasi dari ketakutan dari kerusakan kerugian rumah ini dan psikis dan lain-lain, Pak Amir juga mohon agar dimediasi lainnya. Agar dimediasi. Direkonsiliasi. Karena di sini, Pak. Saya minta ke Komnas HAM yang kami punya hak di dalam ada 70 hektar kampung dan punya bukti SK 52 yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti ini tadi. Inilah dia, ada 70 lembar surat yang masih kami simpan. Ini apa ini? Surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah ladang. Barang satu ini asli ya? Asli. Untuk petani nomor 200 garis miring tahun 26 Desember tahun 52. Ada ini surat 18 Juni tahun 52. Menerangkan lokasi tanah ya? Iya, di Bulu Cina. Di Bulu Cina Pasar 47 khusus. Memang lokasinya pas tepat. Pas itu. Dan banyak saksinya. Ada berapa surat asli ini? Ada 70. Ada 70 ya? 70 lembar. Ya, 70 lembar yang sekarang dipegang oleh ahli warisnya. Ya, dipegang warisnya tapi saya ambil sebagai pegangan sementara. Nah, saya pun bertanya, tahun 52 itu kan ada, bukan nggak ada gitu. Mana tadi itu?
Seperti ini dia kan. Nah, peta tahun 52 ini dia, Bang. Ini peta lokasi Tahu. tanah dari surat SKPT 152 tadi ya. Ini satu-satu saya perlihatkan dulu dasar Jakarta, Bang Mir. Ini surat bupati tahun 2000, Bang. Kenapa surat bupati? Surat bupati sini jelas memaparkan kan, coba. Menerangkan apa? Menerangkan begini. Kiranya pihak kami Pemprov Provinsi Sumatera Utara dan King B Plus tidak membuat surat rekomendasi atau surat-surat lainnya yang dapat dirugikan masyarakat yang berkaitan lain, tidak merekomendasi perpanjangan HGU sepanjang menyangkut areal yang diklaim oleh masyarakat seluas 380 hektar. Itulah dia. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, kiranya dapat memproses penyelesaian masalah tanah garapan sebagaimana tuntutan masyarakat melalui Saudara Haji Ramli. Dan jika mungkin dalam waktu yang segera mungkin kepada masyarakat yang berhak, kan begitu. Dapat mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak. Ini surat dari Bupati. Jadi sedang. Tahun berapa ini? Tahun 2000. Tahun 2000. Oh, sudah memerintahkan atau merekomendasikan jangan diperpanjang HGU-nya. Begitulah kekuatan Artinya, artinya selaku pejabat Bupati pada saat itu, sebelum lahirnya HGU 2003, sudah merekomendasikan bahwa itu tidak boleh diperpanjang. Tidak boleh diperpanjang. Makanya saya bilang ada cacat administratif, kenapa nggak sinkronisasi? Ya, baik. Oke, lanjutnya selain surat sawah ladang 52 yang asli tadi, lantas dipertegas dengan surat Bupati mengatakan areal yang di mana kerusakan bangunan rumah ini terjadi tidak boleh diperpanjang atau tidak ada HGU di lokasi tersebut. Apalagi suratnya? Banyak surat yang dukungan itu dari Kementerian BUMN, bahkan di Poltabes waktu itu dilaporkan sudah dihentikan penyidikan. Ya, kenapa singkat aja dihentikan kenapa? Karena yang bersangkutan sudah meninggal di Ramli. Oh, baik. Itu kan. Ya. Habis, tidak ada lagi masalah kan. Ya, oke. Ada lagi surat yang lain? Banyak. Ya, coba. Apa namanya? Dari Fitnas Kepala Gunung Ya, Sumatera. tahun 2017. Tentang apa itu? Tentang apa? Ya, tentang supaya tidak lanjut penyelesaiannya gerakan masyarakat itu. Oh, yang pasal 1 Juni. Tapi tidak jalan juga. Ini cek dalam Ya. Oke, 2017 ya. Ada lagi? Ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahun berapa? Tahun 2011. Intinya mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ini kemudian akan melakukan pemeriksaan lanjutan tentang pengaduan masyarakat. Ya, baik, itu normatif. Ada lagi yang lain? Ini jadi Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Badan Usaha Milik Negara tahun 2012. Intinya mengatakan apa? Mengatakan ini kan kewenangan ada di dalam direksi, kan begitu. Ya. Ada. Ya. Tuh. Ada lagi? Ada banyak. Ini dari Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Intinya mengatakan apa? Intinya supaya segera tidak lanjuti penyelesaiannya sebenarnya kan sudah kita jelaskan. Ya, oke. Ya. Tuh. Ada lagi. Ini dari Badan Pertanahan Nasional juga Republik Indonesia. Saya sendiri yang kita katakan. Penyelesaian lahan kelompok masyarakat seluas 382 hektar di Pasanan 7 Kampung Pematang Belo, Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Jakarta 25 April 2011. Dari Badan Pertanahan Republik Indonesia atau Kementerian Agraria. Apa itu isinya? Isinya supaya surat dari Amiruddin selaku koordinator lapangan tim penyelesaian lahan Subang Petani Pasaman 7 Cina tanggal 8 Maret 2011 nomor sekian perihal penyelesaian lahan Subang 0382 di Kampung Pematang Belo Bulu Cina Kabupaten Kabupaten Serdang. Dan surat Direktur Konflik Peternak bla 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 itu. Saudara untuk segera menindaklanjuti tersebut angka 1. Disegerakan menindaklanjuti. Ya, tidak ada disebut situ HGU ya? Tidak ada. Baik. Oke, berarti ada lagi. Pada tahun 2011 juga Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI juga sudah menyurati kan. Begitu. Akan menindaklanjuti tapi semua nggak jalan. Baik, ada lagi. Ini dari Mensetnet kan Sekretariat Negara. 30 November 2009 tentang pengaduan masyarakat. Isinya apa? Isinya supaya Gubernur Sumatera Utara melanjuti pengaduan saya ini. Yang 382 Tidak sebuah kan masih tercantum. Surat Amiruddin supaya tidak lanjut oleh Gubernur Sumatera Utara kan. Itu 382, tapi sekarang yang menjadi persoalan adanya kerusakan atau dugaan pelanggaran HAM ini yang dialami seluas 7 hektar ya? Ya, 7 hektar yang saya anggap itu suratnya ada. Yang surat yang asli tadi ya. Jadi ini dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2011. Intinya kami adakan pertemuan kan begitu. Tapi tidak ada juga tidak lanjut karena sudah terlanjut masuk dalam HGU 142. Bukan 103 yang diceritakan di sana. Iya. HGU 42. Nah, ini dari Kementerian Hukum dan dari Kementerian Badan Usaha Negara 2011. Ini Pak Ambara yang menekan. Apa kata Pak Ambara kepala ya, Hukum? intinya kan direksi soal dilanjuti kepada saudara mengenai hal tersebut merupakan kewenangan direksi. Kami itu direksi. Baik, terus. Ada lagi? Ini Kementerian Badan Usaha Negara juga Indonesia 2014. Pak Ibu Hayri di bidang ini juga sama intinya supaya segera diselesaikan. Ya begitu karena mereka tahu, mereka ceritakan dulu. Nah, ini berita acara dari manajer kebun Cina menyatakan sudah perkampungan pompa. Tahun berapa itu? Tahun 2010. 2010. Dari pihak perkebunan sendiri ada pernyataan memang diketahui oleh manajer Bulu Cina. Asli itu ya? Intinya menyebutkan bahwa itu telah menjadi perkampungan pompa. Kami masuk dalam HGU 103. Oh, disebutnya masuk dalam HGU. Tapi faktanya dari tahun 2000 masyarakat sudah tinggal dan berumah tinggal mempercocok tanam di lokasi ini ya. Ini dia tanda tangan manajer nih. Ini 2010. Ya, petugas dari direksi. Ya, 2010. Oke. Nah, ini baru-baru ini kan kami disurati juga atas usaha saya oleh Mabes Polri bagian tindak pidana korupsi. Apa intinya dari Mabes Polri? Apabila terkesan ada oknum atau apa aja lah yang ikut terlibat dalam permainan ini segera saya lapor. Oh ya baik. Itu dari intinya Mabes Polri. Ya itu 2022 ya, masih baru ya? Oh bagus. Oke, apa lagi? Nah, ini dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tahun 2002 juga. Apa intinya? Intinya juga supaya saudara perihal masyarakat lahan kebun lebih kurang 20 tahun itu sudah menjadi perkampungan pompa. Lebih kami terima dengan baik dan akan ditindaklanjuti. Ya, baik dari DPR RI 2022. Ya. Ini dari BPN juga. Tahun 2022. Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan menindaklanjuti surat dari Badan Pertanahan Nasional tahun 2022 juga. Intinya sama. Apa inti surat ini? Perintahnya apa? Surat Ketua Kelompok Tani 7 Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Provinsi Serdang Sulawesi Utara. Yang terhormat, ya kan? Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang di Kupakam. Kan begitu. Nah, intinya sini menindaklanjuti surat Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor AT 0 bla 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 2002 tanggal 5 Oktober 2022. Hal tersebut di atas fotokopi surat terlampir yang salah satu tembusannya ditujukan kepada saudara yang pada pokoknya menyampaikan tanggapan terhadap surat Ketua Kelompok Tani Pasaman 7 Bulu Cina Kecamatan Perak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara nomor 43/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal masyarakat tani keberatan atas somasi pihak-pihak dari PT PN2 terkait ya kan permohonan peninjauan kembali lahan seluas 300 hektar terletak di Pasaman 7 Desa Bulu Cina Kecamatan Perak Kabupaten Deli Serdang tapi tidak ada peninjauan. Baik, kalau begitu sudah semua usaha
dimintakan ke lembaga negara ini Iya. dari sejak tahun 2000. Udah. Adanya surat dari bupati yang menyatakan bahwa Cuma yang saya belum tahu, kantornya Jibril di mana letaknya? Malaikat Jibril. Mereka Baik. Jibril nggak tahu saya Ya, tanya di mana. baik. Jadi surat-surat tadi dari bupati juga merekomendasikan bahwa tanah itu tidak ada HGU. Dari BUMN juga sudah ada, dari Kementerian Agraria Ya. juga ada, dari instansi Mabes Polri juga ada. Sampai sekarang seolah-olah terjadi pembiaran. Pembiaran. Ya. Jadi kalau kita mau buka-bukaan, saya siap untuk buka-bukaan masalah BTP 2. Berapa loh Ini sebelumnya udah dirobohkan ya, cuman dirobohkan begitu Ya, saja. tapi khususnya ini kita Ini hanya sini, bicara kita tentang buka-bukaan. tentang areal di Didoser pasaran lagi pasar sama itu saja ya. mereka, Ya, jadi disorong, ditumpuk seperti Pak ini Amiruddin selaku ketua ingin mengadukan ini isinya kepada rumah Komnas HAM dua Aceh. ini. Apa yang Pak Ini Amiruddin belum harapkan menerima- dari Komnas HAM Aceh selaku lembaga negara? Yang saya harapkan begini, Posisinya ini dua- permintaan saya lima ya. kepada Ketua Komnas HAM Aceh, ada kan, perlindungan HAM kami, ya, supaya diberikan pengembalian rumah di lokasi dan lahan 70 hektar yang ada suratnya itu dibantu pengembaliannya kepada masyarakat yang memang ada dasar hukumnya. Ya, jadi sekaligus mengadukan dan memohon agar adanya dimediasi atau direkonsiliasi Iya. agar tanah dan rumah dikembalikan. Supaya terbangun sinkronisasi, terbangun persaudaraan, terbangun rasa keadilan di semua pihak gitu. Iya, kenapa kalau tidak meminta agar diganti rugi tanahnya dan rumahnya? Kenapa mesti harus dikembalikan kalau kasih rumah itu? Karena itu historisnya, perjalanan historisnya. Bukan masalah uangnya, perjalanan historisnya. Kejadian dan kejadian terjadi. Supaya itu bisa menjadi, ibarat benda ajaib. Kalau kata benda kuno, yang perlu dipelihara. Karena ada sejarahnya. Nah, Ya. kira-kira itu, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan pengaduan ke masyarakat yang diketuai Pak Amiruddin ini ya bisa di bulan puasa yang berkah ini bisa diterima dan ditanggapi oleh Komnas HAM Aceh yang kita cintai. Amin. Ya, itu harapan kita. Terima kasih Pak Amiruddin. Sebelumnya apakah ada kata-kata penutup? Tergantung saya sebagai warga negara yang baik, dan kita semua dari sama sebagai staf NKRI, ada kesalahan sedikit seperti ini, kami minta si masyarakat kepada aparatur negara, ya, penegak hukum, penyelenggara negara, supaya memberikan rasa keadilan setiap warga negara Melalui? mereka berada. Melalui Komnas HAM, semoga tersalur apa yang diharapkan oleh masyarakat ini. Sebelum dan sesudahnya, atas kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan. Khususnya kepada dan Ketua Komnas HAM khususnya Aceh. kepada Ketua Komnas HAM Aceh. Dan seluruh jajarannya di Staf seluruh ya. Indonesia. Nah, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.